Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri Cinta ke-135 dan di tanggal 8 Juli 2024. Dan malam ini saya akan membahas tentang Majjhima Nikaya nomor 18. Ini salah satu sutta favorit saya dan Bro Hedi yang sudah hadir. Ini mengenai Madu Pindika Sutta, yaitu sutta bola madu. Dan sebenarnya sutta ini menarik karena ternyata kalau kita membaca sutta ini, mendengar sutta ini, diarahkan untuk orang-orang yang suka menganalisa tipe-tipe engineer, orang yang bekerja di IT, atau juga para accountant. Jadi dengarkan, dan apabila mau ada pertanyaan atau komentar, silakan dituliskan di bagian tanda tanya atau di komentar. Majjhima Nikaya 18, Madu Pindika Sutta, Sutta Bola Madu. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di negeri Sakya di Kapilawatu, di Taman Nigroda. Pada suatu pagi, Sang Bagawa merapikan jubah beliau dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya memasuki Kapilawatu. Kapilawatu ini adalah sebenarnya negara di mana beliau merupakan terlahir sebagai Pangeran Siddhartha. Jadi memasuki daerah Kapilawatu untuk menerima dana makanan. Ketika beliau telah berjalan menerima dana makanan dan telah kembali dari perjalanan itu, setelah makan beliau pergi ke hutan besar untuk melewati hari itu. Jadi biasanya setelah Sang Buddha makan, beliau duduk bermeditasi di tempat di mana beliau pergi setelah makan siang. Setelah memasuki hutan besar, duduk di bawah anak pohon bilwa untuk melewati hari itu dengan bermeditasi. Dandapani orang Sakya sewaktu berjalan dan berkeliling untuk berolahraga juga memasuki hutan besar. Dan ketika ia telah memasuki hutan besar, ia berjalan menuju anak pohon bilwa di mana Sang Bagawa berada dan saling bertukar sapa dengan beliau. Ketika Ramatama itu berakhir, Dandapani berdiri di satu sisi dengan bersandar pada tongkatnya. Ini sangat tidak sopan ya bro dan sis ya. Karena biasanya orang bertemu Sang Buddha itu beranjali, duduk menghormat. Tapi beliau itu berdiri bersandar pada tongkatnya dan bertanya kepada Sang Bagawa, apakah yang Sang Petapa nyatakan? Apakah yang beliau ajarkan? Sahabat, aku menegaskan dan menyatakan ajaranku sedemikian sehingga seseorang tidak bertengkar dengan siapapun di dunia ini, dengan para dewa, mara, dan brahmana, dalam generasi ini dengan para petapa dan brahmana, para pangeran dan rakyatnya sedemikian sehingga persepsi tidak lagi mendasari, sehingga brahmana yang berdiam di sana terlepas dari kenikmatan indriawi tanpa kebingungan, memotong kekhawatiran. Yang kami lakukan di TWIM adalah dengan menggunakan langkah 6R atau M. Bebas dari nafsu keinginan akan segala jenis penjelmaan, yaitu tidak terlahir lagi. Ketika hal ini dikatakan, Dandapani orang Sakya menggelengkan kepalanya, menjulurkan lidahnya, ini tidak sopan sekali nih beliau ini, dan mengangkat alis matanya hingga keningnya berkerut dalam 3 garis. Kemudian ia pergi dengan bersandar pada tongkatnya. Kemudian pada malam harinya, Sang Bagawa bangkit dari meditasi dan berjalan menuju Taman Nigroda, di mana beliau duduk di tempat yang telah disediakan untuknya dan memberitahukan kepada para biku tentang apa yang telah terjadi. Kemudian seorang biku bertanya kepada Sang Bagawa, tetapi yang mulia Bante, apakah ajaran yang Sang Bagawa nyatakan sedemikian sehingga seseorang tidak bertengkar dengan siapapun di dunia ini, dengan para dewa,
Mara dan Brahmana dalam generasi ini dengan para petapa dan Brahmana, para pangeran dan rakyatnya. Dan yang mulia Bante, bagaimanakah bahwa pengertian atau persepsi tidak lagi mendasari Sang Bagawa, sehingga Brahmana yang berdiam di sana terlepas dari kenikmatan indriawi, tanpa kebingungan, memotong kekhawatiran, bebas dari nafsu keinginan akan segala jenis bentuk atau penjelmaan apapun. Para biku, sehubungan dengan sumber melalui mana persepsi dan gagasan yang muncul dari papanca atau penggandaan pikiran yang dibesar-besarkan yang menyerang seseorang. Bro dan sis, papanca ini atau penggandaan pikiran ini adalah orang-orang yang suka berpikir, menggandakan pikiran-pikirannya itu dengan suka berpikir gini, jangan-jangan. Nah, itu sudah satu ciri di mana seseorang itu suka overthinking, ya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, inilah yang dimaksud di sini. Jika tidak ada apapun di sana yang menggembirakan, yang disambut dan digenggam, maka ini adalah akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu atau loba. Jadi kalau tidak ada yang digenggam, maka tidak ada nafsu atau loba. Akhir dari kecenderungan dasar pada kebencian atau penolakan, yaitu dosa dalam bahasa Pali. Akhir dari kecenderungan dasar pada delusi atau moha. Akhir dari kecenderungan dasar pada kemelekatan. Akhir dari kecenderungan dasar pada pandangan-pandangan. Akhir dari kecenderungan dasar pada keraguan-raguan. Akhir dari kecenderungan dasar pada kesombongan. Akhir dari kecenderungan dasar pada keinginan menjadi penjelmaan makhluk. Akhir dari kecenderungan dasar pada ketidaktahuan. Inilah akhir dari penggunaan tongkat, pemukul, dan senjata. Akhir dari pertengkaran, percekcokan, perselisihan, saling menuduh, fitnah, dan kebohongan. Disinilah kondisi-kondisi jahat yang tidak baik lenyap tanpa sisa. Halo juga sisweni dan bro dan sis lain yang sudah bergabung. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa setelah mengatakan hal ini, yang sempurna bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kediamannya. Kemudian segera setelah Sang Bagawa pergi, para biku berpikir, sekarang sahabat-sahabat, Sang Bagawa telah bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam tempat tinggalnya setelah memberikan ringkasan singkat tanpa menjelaskan makna terperinci. Sekarang siapakah yang akan menjelaskan secara terperinci? Inilah kesalahan para biku sebenarnya bro dan sis. Biasanya Sang Buddha itu beliau akan bangkit kalau tidak ada yang bertanya. Beliau bangkit dan masuk ke dalam kuti atau tempat tinggalnya. Kemudian mereka berpikir, nah ini ada cerita lain tentang Yang Mulia Mahakaccana. Mereka berpikir Yang Mulia Mahakaccana dipuji oleh Sang Guru. Jadi nanti bro dan sis bisa google cerita tentang Yang Mulia Mahakaccana, C-nya 2, K-A-C-C-A-N-A. Dipuji oleh Sang Guru dan dihargai oleh teman-temannya yang bijaksana dalam kehidupan suci. Ia mampu menjelaskan artinya secara terperinci. Bagaimana jika kita mendatangi dan menanyakan artinya kepada beliau? Kemudian para biku mendatangi Yang Mulia Mahakaccana dan saling bertukar sapa dengannya. Ketika Ramatama ini berakhir, mereka duduk di satu sisi dan memberitahunya tentang apa yang telah terjadi dan menambahkan, sudilah Yang Mulia Mahakaccana menjelaskannya kepada kami secara panjang lebar. Yang Mulia Mahakaccana menjawab, para sahabat,
Ini bagaikan seseorang yang memerlukan inti kayu, mencari inti kayu, berkeliling mencari inti kayu, berpikir bahwa inti kayu harus dicari di antara dahan dan dedaunan dari sebatang pohon besar yang memiliki inti kayu. Setelah ia melewatkan akar dan batang dari pohon keras, dan demikian pula dengan kalian para mulia, bahwa kalian berpikir bahwa aku dapat ditanya tentang arti dari hal ini setelah kalian melewati Sang Bagawa, ketika kalian berhadapan langsung dengan Sang Guru. Karena dalam mengetahui, Sang Bagawa mengetahui, dalam hal melihat, beliau melihat, beliau adalah penglihatan, beliau adalah pengetahuan, beliau adalah Dhamma, beliau adalah yang suci. Beliau adalah yang mengucapkan, yang menyatakan, pembabar arti, pemberi dalam keabadian atau alam tanpa kematian, Raja Dhamma, Sang Tathagata. Tadi adalah waktunya ketika kalian seharusnya menanyakan maknanya kepada Sang Bagawa. Sebagaimana beliau menjelaskan, demikianlah kalian harus mengingatnya. Memang sahabat Kacana, demikianlah seharusnya saat beliau menjelaskan kami harus mengingatnya. Tadilah waktunya ketika kami seharusnya menanyakan artinya kepada Sang Bagawa. Sebagaimana beliau menjelaskan, demikianlah kami harus mengingatnya. Namun Yang Mulia Maha Kacana dipuji oleh Sang Guru dan dihargai oleh teman-temannya yang bijaksana dalam kehidupan suci. Yang Mulia Maha Kacana mampu menjelaskan arti secara terperinci. Dari ringkasan singkat yang diberikan oleh Sang Bagawa tanpa menjelaskan maknanya secara terperinci, sudilah Yang Mulia Maha Kacana menjelaskannya tanpa merasa direpotkan atau terganggu. Maka dengarkanlah para sahabat, dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baiklah sahabat, para biku menjawab. Lalu Yang Mulia Maha Kacana berkata demikian. Para sahabat, ketika Sang Bagawa bangkit dari duduknya dan memasuki kediamannya setelah memberikan ringkasan singkat tanpa menjelaskan artinya secara terperinci, yaitu para biku, sehubungan dengan sumber melalui mana persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran yang menyerang seseorang. Jika tidak ada apapun di sana yang menggembirakan, yang disambut dan digenggam, maka inilah akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu keserakahan, yaitu loba. Akhir dari kecenderungan dasar pada kebencian atau penolakan, yaitu dosa dalam bahasa Pali. Akhir dari kecenderungan dasar pada delusi atau moha dalam bahasa Pali. Akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu keinginan. Akhir dari kecenderungan dasar pada kemelekatan. Akhir dari kecenderungan dasar pada pandangan-pandangan. Akhir dari kecenderungan dasar pada keraguan-raguan. Akhir dari, nah ini bro dan sis yang suka ragu nih, ini harusnya kita mengerti bahwa kita mampu melepaskan ini dengan 6R atau 6M. Akhir dari kecenderungan dasar pada kesombongan. Akhir dari kecenderungan dasar pada keinginan menjelma sebagai makhluk. Akhir dari kecenderungan dasar pada ketidaktahuan. Inilah akhir dari penggunaan tongkat pemukul dan senjata. Akhir dari pertengkaran, percekcokan, perselisihan, saling menuduh, fitnah, dan kebohongan. Disinilah keadaan-keadaan jahat yang tidak baik lenyap tanpa sisa. Aku memahami artinya secara terperinci demikian. Dengarkan baik-baik bro dan sis, karena ini menyangkut dengan 6 landasan indriawi.
Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, maka muncul kesadaran mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, maka ada perasaan mata. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali. Apa yang ia kenali, itulah yang ia inginkan. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang dari bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata. Jadi bro dan sis, seandainya kita melihat sesuatu contohnya, saya punya gambar ini. Bagus ya, lucu. Kita hanya melihat. Kita tidak memikirkan cerita tentang beliau dari Star Wars. Ini lucu sekali memang. Jadi kita tidak menggandakan pikiran kita hanya melihat sesuatu. Melihat bunga, hanya melihat bunga. Sebagaimana ada bentuknya seperti itu. Tidak membandingkan bunga yang dulu kayaknya lebih cantik. Atau kayaknya mudah-mudahan nanti semoga bunganya akan berkembang lebih bagus. Itu sudah menggandakan pikiran bro dan sis. Jadi kalau bro dan sis melihat sesuatu, hanya melihat apapun sebagaimana adanya tanpa dibesar-besarkan di dalam pikiran. Membandingkan segala sesuatu yang bagus atau tidak bagus, hanya melihat. Jadi jangan berkembang lagi, karena bagus saya suka, saya tidak suka. Ya, jadi nanti rangkaian paticca samuppadanya itu akan muncul. Jadi kalau sudah muncul kita harus pakai langkah 6R atau 6M itu. Itulah yang kita lakukan di TWIM, di Dhammasuka Indonesia. Jadi di sini jelas, ini baru tentang mata. Dan sekarang ada yang dimaksud di telinga. Nah, ini berlaku untuk para auditoris. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, maka muncul kesadaran telinga. Pertemuan ketiganya, telinga, suara, dan kesadaran telinga adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, maka ada perasaan telinga. Perasaan itu apa? Menyenangkan. Kalau mendengar sesuatu yang menyenangkan, menyakitkan kalau kita dihina, inilah yang dimaksud ya. Jadi kalau kita dihina atau kita mendengarkan sesuatu yang tidak menyenangkan, atau kita mendengar suara-suara sumbang tentang diri kita, apa yang dirasakan itulah yang ia kenali. Apa yang ia kenali itulah yang ia inginkan. Apa yang ia inginkan itulah yang ia pikirkan. Apa yang ia pikirkan itulah yang digandakan oleh pikiran. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan di masa lampau, di masa depan, dan masa sekarang yang dikenali oleh suara-suara melalui telinga. Jadi ingat ya bro dan sis, mendengar apapun yang didengar oleh suara itu hanya suara. Jangan bereaksi dengan mengatakan sesuatu yang tidak baik, karena kita mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, langsung kita bereaksi spontan mengatakan sesuatu, menyerang seseorang. Nah, inilah yang dimaksud ya. Jadi jangan lakukan itu supaya kita bisa berdamai hidup dengan orang-orang seputar kita. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, maka muncul kesadaran hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, maka ada perasaan hidung. Perasaan hidung apa? Menyenangkan kalau itu wangi, menyakitkan kalau itu bau, dan netral. Cuma 3 perasaan itu.
Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali. Apa yang ia kenali, itulah yang ia inginkan. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali bau-bauan atau aroma melalui hidung. Contoh, hari ini mami saya menggoreng tales yang diisi. Harumnya satu rumah. Apa yang saya lakukan pada saat mencium? Cuma tahu mami membuat sesuatu yang harum, yang menyenangkan. Tapi saya tidak mau berpikir mami masak apa, karena kalau seandainya saya berpikir dan itu tidak sesuai dengan pikiran, penggandaan pikiran kita bisa kecewa. Contoh, beliau masak sesuatu yang sudah pernah beliau masak dulunya. Saya tidak mau membanding-bandingkan saat makan, ya makan saat ini enak dan enak banget. Itulah saya kalau dikasih makanan enak dan enak banget. Jadi saya tidak membanding-bandingkan apa yang saya makan sekarang dengan yang dulu. Karena udah beda, waktunya sudah berbeda. Sekarang yang saya makan itulah yang saya nikmati. Hanya saat ini. Boleh nggak dinikmati? Boleh. Nggak salah menikmati makanan atau penciuman gitu ya. Kontak hidung nih, mencium parfum yang harum. Boleh. Jangan melekat, parfumnya habis, sudah tidak produksi lagi, tidak menderita. Saya itu dulu suka sekali dengan parfum yang namanya Love. Saya lupa judul mereknya apa, by Arden itu ya. Dan sekarang ternyata sudah tidak produksi lagi. Menderita enggak? Enggak. Karena apa? Pada saat saya punya sebotol itu, sebotol parfum itu, saya sangat menikmati saat itu. Sekarang sudah tidak ada, mikirin nggak? Kalau dipikir-pikir ya bisa jadi kangen. Tapi makanya jangan dipikir. Supaya kenapa? Harum parfum itu tidak menjadi kemelekatan. Toh masih banyak parfum lain yang harum. Ya, jadi kita tidak melekati apapun yang pernah kita nikmati. Sudah menikmati saat itu, ya sudah saat itu saja. Itulah yang dimaksud, tidak ada penggandaan pikiran. Nah sekarang dengan bergantung pada lidah dan rasa kecapan, ini berhubungan dengan yang tadi, contoh tadi, maka muncul kesadaran lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, maka ada perasaan lidah. Makanan yang enak, makanan yang tidak enak, makanan yang netral, ya. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali. Apa yang ia kenali, itulah yang ia inginkan. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali kecapan cita rasa melalui lidah. Jadi, bro dan sis, apakah boleh menikmati makanan yang enak? Tentunya boleh. Tapi jangan membandingkan makanan yang kita makan saat ini dengan masa lalu atau masa depan. Karena apa yang kita makan sekarang itulah yang kita nikmati. Setelah tahu rasa makanan itu enak, kita 6R. Supaya apa? Jangan memikirkan, aduh waktu itu makanan yang di situ enak banget ya, saya masih pengen. Nah itu akan menjadi penggandaan pikiran. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Nakbi Vano. Mam Brenda, saya punya taman di halaman rumah. Ketika saya siram, saya sering ajak bicara tanaman tersebut. Seperti terima kasih ya pohon-pohonku. Satu persatu dengan kata-kata sudah berbunga dan berbuah. Bagus bro atau sis. Oh sis ya,
Sister Bivano, bagus banget. Itu semua dengan kata-kata yang baik, yang positif, pasti akan berbunga indah. Kalau bro dan sis kepengen coba, ambil aja, ini banyak contohnya ya sebenarnya. Satu nasi dikasih kata-kata positif, dipuji-puji. Satu nasi dikasih kata-kata negatif, dimaki-maki. Satu nasi ya dibiarinin aja. Nanti akan keluar tuh yang nasi yang dipuji-puji, dia akan bagus seperti biasa. Nasi yang dimaki-maki dia akan menjadi menghitam. Dan nasi yang biasa aja dia juga bisa berjamur sesuai dengan waktu. Jadi itu memang kita harus memberikan kata-kata yang baik ya, supaya orang tidak lagi bermasalah dengan kita. Oke, ada pertanyaan dari Bro Andri. Malam Sis Brand, apakah rasa suka atau tidak suka terhadap seseorang merupakan bentuk kemelekatan? Betul banget, itu ada tanha, yaitu nafsu keinginan, suka atau tidak suka. Itu satu, Bante Wim pernah bilang, itu satu koin dengan dua sisi yang berbeda. Apakah mungkin terbawa dari kehidupan lampau? Bagaimana cara melepaskannya? Betul. Jadi Bro Andri boleh melakukan meditasi pemaafan kalau ada perasaan tidak suka terhadap seseorang. Misalnya kita suka ya hanya tahu ada rasa suka, tapi kita harus 6R, kemudian kita lakukan meditasi pemaafan supaya jangan membiarkan perasaan suka itu berkembang. Apalagi kalau itu adalah istri orang misalnya ya, atau suami orang, nggak boleh. Nah kemudian kalau biasanya timbul perasaan tidak suka dengan sesuatu keadaan atau seseorang, lakukan meditasi pemaafan untuk melepaskannya. Jadi rasa tidak suka itu akan berubah menjadi netral. Sama juga dengan perasaan suka bisa berubah menjadi netral. Karena apa? Kita tidak lagi menggenggam kemelekatan terhadap apapun. Nah, jadi sekarang yang itu sudah paham ya Bro Andri ya, dan juga Sis Nakbi. Saya akan lanjutkan suta ini. Dengan bergantung pada badan dan objek-objek sentuhan, maka muncul kesadaran badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan. Dengan kontak badan sebagai kondisi, maka ada perasaan badan. Kalau perasaan badan itu menyenangkan kalau diusap-usap ya, tapi menyakitkan kalau itu dipukul, dan netral kalau kita biarkan saja. Apa yang ia rasakan itulah yang ia kenali. Apa yang ia kenali itulah yang ia inginkan. Apa yang ia inginkan itulah yang ia pikirkan. Apa yang ia pikirkan itulah yang digandakan oleh pikiran, yaitu sehubungan dengan apa yang berhubungan dengan badan jasmani ini. Misalnya contoh melakukan hubungan seksual. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan perasaan. Menyenangkan, dipikirin, terus digandakan pikiran. Sebenarnya gak usah saat melakukan hubungan dengan seseorang, istri atau suami. Ya saat situ, jangan dibandingkan dengan masa lalu, jangan dibandingkan dengan ke depan. Nanti masa depannya bagaimana ya? Gak usah dipikirin. Seperti itu, karena kita adalah perumah tangga. Atau dipijit misalnya, kok pijitannya yang dulu lebih enak ya Bu ya. Misalnya ada orang yang suka mijit-mijit gitu ya, dipijat sama ibu-ibu. Bu, kok pijitannya sekarang sakit sih Bu, nggak enak kayak dulu misalnya. Nah itu sudah membandingkan. Jangan saat ini menikmati pijatan yang diberikan. Justru kita pancarkan cinta kasih kepada ibu yang mijit, nanti mijitnya makin enak. Itu yang saya sering lakukan, tips bocoran. Anyway, apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali oleh sentuhan melalui badan jasmani. Dan ini makanya supaya kita tidak berpapanca, tidak menggandakan pikiran, hanya saat ini saja.
Nah, ini untuk orang-orang yang suka berpikir berpapancaria, overthinking. Dengarkan baik-baik. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, maka muncul kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, maka ada perasaan pikiran, menyenangkan, menyakitkan, atau netral. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali. Apa yang ia kenali, itulah yang ia inginkan. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. Dengan apa yang ia gandakan secara pikiran sebagai sumber, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali objek-objek pikiran melalui pikiran. Contoh, memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Wah, mulai tuh mikirin ini, mikirin itu karena menyenangkan. Tahu-taunya udah jam 3 pagi. Mengganggu tidur? Sangat. Jadi bagaimana supaya jangan pikiran itu terus-menerus terbawa ya kepada sesuatu cerita yang menyenangkan nih. Berpikir nih orang biasanya yang suka halusinasi, memikirkan. Nah, ada yang tidak menyenangkan nih bentuk-bentuk pikirannya. Jangan-jangan kalau di sini ada hantu. Jangan-jangan. Nah, ini jangan-jangan ini nih, bro dan sis yang harus waspada ya. Kenapa? Pikiran itu bisa jalan terus menjadi overthinking dan itu menyebabkan penderitaan untuk kita. Jadi misalnya orang yang suka penakut, itu bukan suka penakut, yang penakut. Apa-apa takut, jangan-jangan nanti saya jatuh. Nanti kalau saya jatuh gimana? Waduh, kalau saya jatuh saya meninggal gimana? Anak saya masih kecil, suami saya begini, istri saya begini. Itu pikirannya terlalu panjang, bro dan sis. Jadi pikiran-pikiran negatif yang tidak bermanfaat itu harus kita 6R, 6R, supaya jangan membiarkan pikiran itu jalan terus ya. Karena itu membuat penderitaan. Ini di sini sudah disebut di suta ini ya. Jadi jangan sampai kita menimbulkan penderitaan untuk diri kita dan untuk orang-orang seputar kita. Ketika ada mata, bentuk-bentuk dan kesadaran mata, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak mata. Ketika ada manifestasi kontak mata, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan mata. Ketika ada manifestasi perasaan mata, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. Ketika ada manifestasi nafsu keinginan atau tanha, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. Ketika ada manifestasi pemikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. Nah, ini semua adalah manifestasi dari hal-hal yang muncul dari penggandaan pikiran hanya karena kita melihat sesuatu. Jadi apa maksudnya? Melihat segala sesuatu ya hanya lihat saja. Jangan digandakan oleh pikiran. Wah, kalau itu begini akan begini, ini begini akan begini. Waduh, itu pikirannya panjang sekali. Yang menimbulkan penderitaan penggandaan pikiran. Jadi untuk bro dan sis yang suka berpikir, menganalisa, kelewatan terlalu banyak, gunakan suta ini dan renungi baik-baik. Ketika ada telinga, suara, dan kesadaran telinga, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak telinga. Ketika ada manifestasi kontak telinga, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan telinga. Ketika ada manifestasi perasaan telinga, perasaan ini tadi 3 ya bro sis, menyenangkan, menyakitkan, netral.
maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan tanha muncul. Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. Dari mendengar jadi berpikir. Ketika ada manifestasi pemikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. Contoh yang lucu ini. Di dalam retret, ada yang mendengar di kamar ada suara. Telinga, ini langsung banget saya dapat dari ini. Wah, dengar suara. Jangan-jangan ada hantu nih yang ketok-ketok jendela. Jendela kamarnya ternyata berisik, kayak ada yang ketok katanya. Lucu banget. Sebenarnya bukan, itu ternyata ada serangga. Yang serangga itu kan tidak lihat, jadi mereka sering menabrakkan diri di kaca. Karena mereka berpikir mungkin itu ada temannya. Jadi ada suara-suara. Langsung papanca penggandaan pikiran. Wah, jangan-jangan ini ya, ada hantu yang datang ketok-ketok pintu. Tiba-tiba jadi ketakutan. Waduh, pemikirannya panjang. Karena persepsinya mendengar suara dan ternyata dipikirnya itu suara hantu, padahal bukan. Jadi lucu banget ini. Memang kalau kita sudah paham ya bro dan sis, ini akan menjadi lucu karena penggandaan pikiran kita ini bisa begitu luar biasa bikin cerita di dalam pikiran. Apa yang harus dilakukan pada saat mendengar 6R? Cuma suara ya sudah, biarkan saja. Kenapa kita mesti pikirin, jangan-jangan itu ada makhluk yang mau mengganggu. Itu lucu banget nih bro dan sis ya. Jadi ini yang harus bro dan sis pahami, begitu ada suara yang mencurigakan atau apa, jangan selalu berpikir negatif. Jadi suara ya cuma suara, mungkin suara kucing di luar atau suara tikus di atas, apapun itu, it's okay, itu cuma suara. Ketika ada manifestasi hidung, aroma, bau-bauan dan kesadaran hidung, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak hidung. Ketika ada manifestasi kontak hidung, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan hidung. Sekali lagi 3, perasaan hidung itu cuma menyenangkan, menyenangkan kalau mencium harum, menyedihkan kalau itu bau yang tidak enak, dan netral. Ketika ada manifestasi perasaan hidung, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. Seperti contoh yang tadi saya berikan, mami saya goreng tales pakai isi air, apalah itu ya. Kemudian penciuman saya, wangi banget nih. Ada persepsi, wah mami lagi menggoreng sesuatu yang enak, timbul ngiler. Tanha nih, nafsu keinginan. Kemudian ada pikiran, wah mami goreng sesuatu yang enak nih, langsung ada pemikiran nih. Ketika ada manifestasi pemikiran, adalah mungkin menunjukkan manifestasi yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. Ini berlaku sama buat bro dan sis yang kalau sedang retret meditasi, karena dapur dengan ruang hall itu sebelahan, sering tercium ibu dapur masak sesuatu, masuk harumnya ke dalam Dhamma Hall, tercium harumnya, langsung berpapan, aduh makanannya kayaknya enak nih, langsung mikirnya makanan untuk nanti siang, bukannya mikirin stay bersama objek. Oke, sis dari HP 738108. Sis, misal saya memberitahu kakak saya waktu ada kerja tukang untuk pakai sendal dan hati-hati pukul tembok takut kena pipa air karena feeling saya untuk mencegah masalah, apakah itu termasuk overthinking? Ya kalau pakai sendal dan hati-hati ya tidak apa-apa, kan ini namanya pencegahan. Tapi jangan sampai jadi parno kalau cicinya atau kalau siapa nih, kalau kakaknya tidak pakai sendal langsung teriak-teriak kayak panik gitu. Lu ya udah dibilangin.
harus pakai sendal nanti. Jangan begitu. Pokoknya kita udah kasih tahu, kamu pakai sendal ya supaya tidak kena pipa air seperti itu untuk mencegah masalah. Kalau itu kita hanya memberitahu satu kali, it's okay, bukan untuk menjadi parno yang saya bilang tadi. Kayaknya nih bakal begini deh nih, jangan-jangan. Wah, kalau udah pakai jangan-jangan ya brosis ya, itu benar, itu terjadi papanca atau penggandaan pikiran. Ya, oke, saya lanjut. Mudah-mudahan paham. Ketika ada manifestasi lidah, rasa kecapan dan kesadaran lidah, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak lidah. Ketika ada manifestasi kontak lidah, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan lidah. Rasa makanan yang enak, tidak enak, atau rasa makanannya tuh anyep gitu misalnya, atau netral. Ketika ada manifestasi perasaan lidah, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. Nah ini, kalau makanannya enak di satu tempat, hanya nikmati saat itu supaya tanhanya tidak muncul berlipat ganda, tidak menjadi kemelekatan. Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. Ketika ada manifestasi pemikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. Nah, jadi kalau kita makan, hanya makan saat ini supaya kita tidak menderita kalau kita tidak mendapatkan sesuatu di masa depan. Oke, kakak saya tidak dengar dan masalah itu terjadi. Lalu kakak saya menyalahkan karena saya bilangin gitu malah kejadian. Bagaimana membedakan pikiran yang overthinking atau pikiran yang memprediksi sesuatu terjadi? Oke, ini kalau bro atau sis HP, karena nggak ada nama ya jadi saya nggak tahu. Kadang-kadang intuisi bro atau sis memberitahu sesuatu akan terjadi. Intuisi itu adalah kata hati, dimana kalau kita meditasi, kita sudah punya premonisi, itu boleh memberitahu seseorang. Jadi bukannya overthinking. Ini adalah kecuali jadi parno. Kalau jadi parno itu namanya overthinking ya bro dan sis ya. Tapi kalau misalnya dari intuisi, contoh misalnya harinya terang, tapi saya mau keluar, udah saya bawa payung aja deh daripada mana tahu ya feeling saya bawa payung, bukan overthinking bro dan sis. Intuisi saya mengatakan bawa payung, begitu sampai di bank atau di mana benar-benar hujan, saya aman karena sudah ada payung. Seperti itu sering terjadi. Jadi itu adalah intuisi. Bukan penggandaan pikiran, padahal hari terang benderang. Tapi intuisi saya mengatakan bawa payung, ya saya bawa payung, seperti itu. Itu bukan overthinking, itu adalah sesuatu dari intuisi. Jadi sesuatu yang dari intuisi itu dia hanya kita dapatkan sekali, teng gitu ya, ting gitu, kayak ada the wow momennya itu ada sekali. Tapi kalau penggandaan pikiran itu dia berputar berulang-ulang kayak main kaset rusak. Contoh nih dari perasaan lidah atau lidah yang kita sedang bicarakan ini adalah lidah. Nah itu kalau kita makan, kita hanya makan, tidak apa-apa, nikmati makanan yang enak atau tidak enak. Enak atau tidak enak kita tetap makan, menghargai orang yang masak. Ya, jadi kita tetap makan apapun yang disajikan. Nah, kalau sudah disajikan, contoh kemarin saya beli satu makanan yang menurut saya akan disukai oleh mami dan cici saya. Jadi saya belikan. Nah, kemudian saya sama Scott sudah makan di tempat. Hari ini kami ada keinginan untuk makan enggak? Enggak. Karena pada saat selesai makan kemarin sudah di 6R. Hari ini enggak ada pengen makan lagi. Seperti itu bro sis. Ya, kenapa? Karena kami sudah tahu makanan yang dinikmati saat ini hanya saat ini. Besokannya kan kalau
saya tidak waspada dengan pikiran saya, makanan itu yang kemarin saya beli, saya udah makan tuh enak banget, hari ini saya mau makan lagi Padahal dalam pikiran saya sudah berdana memberi untuk mami dan cici saya. Gak boleh, karena pikiran kita sudah berdana memberi, kita gak boleh ambil lagi. Ya, itu kalau itu yang saya lakukan di rumah. Jadi sudah makan pada saat kemarin, ya sudah, hari ini lihat pun biasa aja. Tidak ada rasa keinginan untuk makan lagi. Seperti itu. Makan yang lain. Jadi tidak ada penggandaan-penggandaan pikiran yang tidak perlu yang menyebabkan penderitaan. Saya lanjutkan karena, ini ada pertanyaan. Oke. Kalau pikiran cenderung berubah, kadang good mood, tidak lama langsung bad mood. Itu kenapa ya sis? Ini harus bertanya, apa yang menjadi penyebabnya? Kalau lagi meditasi muncul begitu, kita boleh tanya. Terkadang ada orang yang mempunyai kecenderungan dari good mood menjadi bad mood itu karena dia menganggap dia terpengaruh oleh orang lain, padahal bukan. Dia terpengaruh oleh pikirannya sendiri, oleh apa yang dia anggap dia benar. Nah, itu yang harus diwaspadai. Karena apa? Belum tentu apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang orang lain inginkan. Jadi jangan maksa ya brosis, istilahnya seperti itu. Jadi kalau cenderung berubah, itu bisa jadi memang ada bipolar, kecenderungan bipolar itu bisa ada. Nah, untuk mengetahuinya ya harus mengecek apakah polarity itu bertolak belakang. Itu lain, tidak ada hubungannya dengan ini sebenarnya ya Bro Andre. Tetapi yang bro bisa lakukan begitu ada moodnya nggak enak, langsung di 6R supaya tidak menimbulkan penggandaan pikiran seperti itu. Ya, oke. Ketika ada manifestasi badan, objek sentuhan dan kesadaran badan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak badan. Ketika ada manifestasi kontak badan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan badan. Yang tadi yang saya sebut sebagai pijatan. Ketika ada manifestasi perasaan badan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Ya, itu tadi persepsi ya. Dipijit sama ibu-ibu. Kok ibu kali ini mijitnya sakit? Padahal beliau biasanya memang mijitnya begitu. Nah, ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan, tanha muncul. Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. Ketika ada manifestasi pemikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. Hanya dari pijatan aja pikirannya udah melayang kemana-mana. Ya. Oke, pertanyaan dari Sis Nagdivano. Mam, emang gak boleh makan makanan hari ini dan di kemudian hari makan lagi dengan makanan yang sama? Saya tidak bilang tidak boleh ya sis ya. Yang tidak boleh, yang berusaha untuk kita tidak lakukan adalah kemelekatan dan nafsu keinginan yang berlebihan sehingga kita menderita kalau kita tidak dapat makanan yang kita mau, yang kita pikir-pikirin itu loh sis. Itu maksudnya. Jadi nggak masalah hari ini makan, di kemudian hari makan lagi, nggak ada masalah. Hanya menikmati saat ini, bukan dengan papanca atau penggandaan pikiran yang membanding-bandingkan atau digandakan. Wah, kalau makan ini kayaknya enak nih. Wah, kalau lagi ini enak nih. Padahal lagi ngapain? Lagi meditasi misalnya. Kenapa timbul pengen makan sesuatu? Karena kemelekatan. Itu yang dimaksud ya. Jadi bukannya nggak boleh hari ini makan sesuatu, besok makan lagi. Boleh-boleh aja. Selama tidak ada kemelekatan yang kuat. Yang menimbulkan penderitaan kalau kita tidak dapat makanan yang kita mau.
Seperti itu. Jadi apapun yang ada saat ini itulah yang dinikmati. Itu yang saya maksud. Nah ini sekali lagi ini adalah untuk orang-orang pemikir atau overthinking. Ketika ada manifestasi pikiran, objek pikiran dan kesadaran pikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak pikiran. Ketika ada manifestasi kontak pikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan pikiran. Ketika ada manifestasi perasaan pikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Sekali lagi perasaan ada 3, menyenangkan, menyakitkan, dan netral. Jadi perasaan itu kita bisa menggandakan pikiran. Nah ini yang harus diwaspadai. Ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan atau tanha. Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. Karena ada kemelekatan dari nafsu keinginan tersebut. Ketika ada manifestasi pemikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. Oke. Tiger Power, oke Bro Guntur. Namo Buddhaya Sis Brenda. Kalau habis dengerin musik misal saat meditasi, lagunya muncul di pikiran. Bener banget ini kemelekatan. Bagaimana cara menghilangkan lagu tersebut dalam pikiran. Nah, ini terjadi nih Bro. Waktu itu 6R-nya susah banget dan lama banget. Waktu itu dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Bali mau retret. Saya makanya seringkali mengingatkan para orang-orang yang mau retret itu 2 minggu, 3 minggu, sebulan sebelum retret. Jangan dengarkan lagu atau nonton karena itu bisa keluar di dalam kita sedang meditasi. Jadi di retret itu pada saat itu saya nonton film We Are The Champion, lagu We Are The Champion seperti itu ya. Dan lagu itu muncul pada saat lagi meditasi. Cerita itu satu film dari Mercury. Tahu ya lagu yang saya maksud itu Freddie Mercury. Itu satu retret itu saya capai 6R. Kenapa? Karena pada saat itu memasukkan suara-suara lagu itu ke dalam pikiran. Jadi saya capai 6R. Wah lagu itu muncul. Tahu lagu itu ada, lepas nggak diikutin, nggak boleh nyanyi lagi kan, lagi retret ya. Rilekskan ketegangan di kepala karena kemelekatan terhadap lagu itu. Senyum, balik lagi kepada objek. Itu berulang-ulang. Ya, jadi itulah yang terjadi. Makanya pakai 6R-nya Bro Guntur ya, supaya lagu-lagu itu tidak mengganggu kita pada saat kita sedang bermeditasi. Bro Rudi Kusuma, biasanya perdebatan persepsi itu muncul pada saat meditasi juga ya sis. Betul. Kenapa? Karena kita melekat terhadap perdebatan apapun. Jadi tidak ada gunanya kita berdebat, menang atau kalah tidak penting. Karena kita menang atau kita kalah yang ada terjadi keributan. Ya, nah itu perdebatan itu jangan dilakukan supaya kita tidak menderita dan orang seputar kita tidak menderita. Saya lanjutkan. Ketika tidak ada mata, tidak ada bentuk, tidak ada kesadaran mata, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak mata. Ketika tidak ada manifestasi kontak mata, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan mata. Ketika tidak ada manifestasi perasaan mata, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Ketika tidak ada manifestasi persepsi, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. Tidak ada tanha kalau tidak ada persepsinya. Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran.
Jadi seperti itu bro dan sis. Ya, jadi dari mata sama dengan telinga. Ketika tidak ada telinga, tidak ada suara, tidak ada kesadaran telinga, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak telinga. Ketika tidak ada manifestasi kontak telinga, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan telinga. Ketika tidak ada manifestasi perasaan telinga, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Ketika tidak ada manifestasi persepsi, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. Maka ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. Jadi kalau tidak ada kontak, perasaan, persepsi, nafsu keinginan, pemikiran, maka tidak akan ada penggandaan pikiran atau papanca itu. Makanya saat kita mengalami sesuatu, hanya itulah caranya. Bro Rudy, bagaimana cara menghilangkan kemelekatan dari recording itu sih? 6R Bro Rudy, 6R, 6M yang kami lakukan. Oke, pikiran manusia itu kayak recording. Cara menghilangkan kemelekatan, cara tidak menyimpan recording itu ya 6R atau 6R atau 6M. Mau tahu? Nanti lihat di IG saya lainnya atau di Brenda Imekre YouTube, di situ ada untuk 6R, 6M. Ketika tidak ada hidung, tidak ada bau-bauan atau aroma, dan tidak ada kesadaran hidung, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak hidung. Ketika tidak ada manifestasi kontak hidung, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan hidung. Ketika tidak ada manifestasi perasaan hidung, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Ketika tidak ada manifestasi persepsi, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. Nah itu berlaku hidung. Sekarang lidah. Jadi kalau tidak ada ini, maka tidak ada itu. Ketika tidak ada lidah, tidak ada rasa kecapan, tidak ada kesadaran lidah, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak lidah. Ketika tidak ada manifestasi kontak lidah, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan lidah. Ketika tidak ada manifestasi perasaan lidah, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Ketika tidak ada manifestasi persepsi, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. Sekarang tentang badan. Ketika tidak ada badan, tidak ada objek sentuhan, dan tidak ada kesadaran badan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak badan. Ketika tidak ada manifestasi kontak badan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan badan. Ketika tidak ada manifestasi perasaan badan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin
untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. Nah, sekarang tentang pikiran. Ketika tidak ada pikiran, tidak ada objek pikiran, dan tidak ada kesadaran pikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak pikiran. Ketika tidak ada manifestasi kontak pikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan pikiran. Ketika tidak ada manifestasi perasaan pikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. Ketika tidak ada manifestasi persepsi, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. Tanha, ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. Sahabat-sahabat, ketika Sang Bagawa bangkit dari duduknya dan memasuki kediamannya, setelah memberikan ringkasan singkat tanpa menjelaskan maknanya secara terperinci, yaitu para biku sehubungan dengan sumber melalui mana persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran yang menyerang seseorang. Jika tidak ada apapun di sana yang menggembirakan, yang disambut dan digenggam, maka ini adalah akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu keserakahan atau loba dalam bahasa Pali. Akhir dari kecenderungan dasar pada kebencian atau penolakan atau dosa dalam bahasa Pali. Atau akhir dari kecenderungan dasar pada delusi atau moha dalam bahasa Pali. Akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu keinginan atau tanha dalam bahasa Pali. Akhir dari kecenderungan dasar pada kemelekatan atau upadana dalam bahasa Pali. Akhir dari kecenderungan dasar pada pandangan-pandangan. Akhir dari kecenderungan dasar pada keragu-raguan. Akhir dari kecenderungan dasar pada keangkuhan. Akhir dari kecenderungan dasar pada keinginan dalam pembentukan makhluk. Akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu keinginan. Akhir dari kecenderungan dasar pada ketidaktahuan. Inilah akhir dari penggunaan tongkat pemukul dan senjata. Akhir dari pertengkaran, percekcokan, perselisihan, tuding-menuding, fitnah dan kebohongan. Di sini, kondisi-kondisi jahat yang tidak baik lenyap tanpa sisa. Aku memahami makna terperinci dari ringkasan itu demikian. Sekarang sahabat, jika kalian inginkan, pergilah menghadap Sang Bagawa dan tanyakan kepadanya tentang arti dari hal ini. Sebagaimana Sang Bagawa menjelaskan, demikianlah kalian harus mengingatnya. Kemudian para biku setelah dengan senang dan gembira mendengar kata-kata yang mulia Maha Kacana, bangkit dari duduk mereka dan menghadap Sang Bagawa. Setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi dan memberitahu Sang Bagawa mengenai apa yang telah terjadi setelah beliau pergi, dengan menambahkan, kemudian yang mulia, kami mendatangi Yang Mulia Maha Kacana dan menanyakan padanya tentang maknanya. Yang Mulia Maha Kacana menjelaskan maknanya kepada kami dengan kata-kata, kalimat-kalimat, dan frasa-frasa ini. Lalu Sang Bagawa berkata, Maha Kacana adalah seorang yang bijaksana para biku. Maha Kacana memiliki kebijaksanaan yang luas. Jika kalian menanyakan kepadaku tentang arti dari hal ini, aku pun akan menjelaskannya dengan cara yang sama seperti Maha Kacana menjelaskannya.
Demikianlah arti dari hal ini dan kalian pun harus mengingatnya. Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Ananda berkata kepada Sang Bagawa, Yang Mulia Bante, saya selalu merinding kalau baca ini. Bagaikan seseorang yang karena kehabisan tenaga atau keletihan dan lemah karena lapar dan menemukan bola madu. Pada saat memakannya, ia akan menemukan rasa yang manis dan lezat. Demikian pula Yang Mulia Bante, biku manapun yang penuh perhatian pada saat menyelidiki dengan kebijaksanaan atas makna dari khotbah Dhamma ini akan merasa puas dan berkeyakinan dalam batin. Yang Mulia Bante, apakah nama dari khotbah Dhamma ini? Kalau begitu Ananda, engkau dapat mengingat khotbah Dhamma ini sebagai khotbah bola madu. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Yang Mulia Ananda merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Demikianlah akhir dari Sutta Bola Madu, Madu Pindika Sutta, yang boleh Bro dan Sis dengarkan kembali supaya orang-orang yang suka berpikir atau menganalisa bisa mendapatkan manfaat besar dari mendengarkan sutta ini. Demikianlah, waktu sudah lewat dari jam 8. Saya mohon pamit, terima kasih untuk pertanyaan dan komentar dan semua yang sudah hadir di seri Cinta 135 malam ini tentang Majjhima Nikaya 18 Madu Pindika Sutta atau Sutta Bola Madu. Sama-sama Kanan Bro Hedi. Saya mau mohon maaf hari Minggu hari Senin tanggal 15 Juli saya tanggal 13 sampai 15 Juli saya akan ke Medan karena 14 Juli akan ada talk show bersama Lung Po Yen. Jadi saya sepertinya akan absen dari seri Cinta di tanggal 15 Juli. Jadi mohon maaf saya tidak hadir di tanggal 15 Juli, tapi saya berusaha hadir di tanggal 15 tambah 7, 22 Juli, Senin berikutnya. Wah, ini kondisi dari Bro Rudi. Ini kondisi batin untuk melenyapkan loba, dosa, dan moha. Betul banget Bro Rudi. Sama-sama Bro Henry, Kanan Mami sehat dan bahagia selalu. Jadi saya berterima kasih ya kepada Bro dan Sis untuk komentarnya. Dan semoga sutta ini akan bermanfaat untuk semua yang mendengarkan baik secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma atau ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga juga melindungi seluruh alam semesta. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Next please, tentang mengulangkan atau mengurangi keakuan ya Mami. Oke, artinya Sis Weni kepengen dengar tentang sutta itu ya, Cacaka Sutta. Boleh. Nanti tanggal 22 Juli. Tadinya saya mau bawakan hal yang berbeda, tapi permintaan saya akan bacakan Cacaka Sutta. Ya, oke, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di tanggal 22 Juli di seri Cinta ke-136.